Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Masih bersama Junjung UKM dengan AMTV dan juga Kaji Indonesia. Bersama saya Ika Hairani. Dan malam ini luar biasa. Di depan saya ada Bapak Arif Wahyudianto. Pak Arif Wahyudianto ini merupakan Ketua Komtab Kadin Sidoarjo bidang agrobisnis, hortikultura dan perikanan dan pertanian. Wow. Monggo Pak Arif. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan salam para pengusaha Indonesia. Ya, beliau merupakan pengusaha muda asal Kabupaten Sidoarjo sekaligus pengurus Kadin dan juga punya CV di Mekatani juga UD Ganjar Kencana atau GKID Group. Beliau juga saat ini merupakan aktif mengelola olahan herbal dan trading di 15 item ya Pak? Iya. Dan madu 6 jenis, VCO dan bubuk rempah dasar dengan tentunya customer tetap di 300 outlet lebih di Sidoarjo. Wow. Surabaya dan Gresik juga. Sementara melalui CV Mekatani telah sukses memproduksi pupuk organik cair dan suplemen organik cair serta trader rempah Indonesia dan 200 item lebih dan aktif dalam tata kelola porang. Sebelum masuk ke pertanyaan pertama nih Pak, Ya, silakan. boleh jelaskan mungkin ke pemirsa di rumah hal menarik dari porang itu apa Pak? Kayak sekarang lagi juga ngetren di dunia pertanian. Monggo silakan Pak. Ya. Di sini sebenarnya saya maunya menerangkan tentang rempah, tapi kalau langsung ke porang monggo, Ya. enggak masalah. Jadi porang ini hari ini jadi raja tanaman. Jadi rajanya siapa sekarang yang pegang peranan di dunia pertanian adalah porang hari ini. Jadi siapa rajanya adalah porang. Porang ini sekarang permintaannya luar biasa. Kami di Kadin dan di komunitas porang Indonesia itu sekarang berpusat di Banyuwangi. Itu kita sudah bisa menerima dan memberikan pelatihan semua total dari hulu sampai hilir tentang porang Indonesia. Dan ini jadi komoditi ekspor yang paling besar saat ini. Wow. Monggo bagi yang ingin belajar total tentang porang, kita siap berbagi. Siap ya Pak ya? Ya, siap. Sekarang masuk ke pertanyaan pertama dari Ya. sebelum pertanyaan Pak. Motivasi Bapak untuk memilih bisnis agrobisnis dari sekian banyak bisnis nih Pak. Ya. Kenapa Pak? Motivasinya apa ini? Alhamdulillah, sebenarnya kami backgroundnya nggak hanya agrobisnis tapi total di trading. Tapi mengingat mungkin ada beberapa kegagalan seperti mungkin trading di jahe pernah kami juga kena tipu ataupun gagal total karena waktu salah kita kulaan di daerah Wonogiri itu malam akhirnya pulang jadi cair, jadi dibuka udah bior cair, jadi ini luar biasa rugi. Jadi akhirnya kemudian adanya keprihatinan tentang produk yang hari ini dinikmati oleh anak cucu kita, yakni contohnya seperti produk yang minuman siap saji yang sekarang total banyak pengawet dan gulanya yang nggak aman untuk mereka. Dan ini kan bertentangan dengan pola sekarang stunting ya. Jadi gizi buruk ini benar-benar ini kita perhatikan sekarang lah. Dari situ kita produksi herbal. Gitu. Ya, Luar gitu. biasa. Berarti Anda yakin pilihan Anda berusaha ini tepat berarti Pak ya? Iya, insya Allah. Sangat Insya Allah. tepat. Ya. Ya. Kalau boleh tahu Pak, selain memilih item tertentu selain porang ataupun rempah ini sudah selain porang juga, ini nextnya inovasinya apa nih Pak kalau boleh tahu Pak? Kalau yang kami lakukan saat ini adalah ini tentang rempah. Ya, rempah bubuk yang kita packaging. Jadi kebetulan kami atau saya trading di rempah Indonesia. Di Indonesia ini ada 200 lebih item jenis rempah yang diakui dunia. Dan di sejarah rempah Indonesia kita punya jalur rempah yang nantinya diangkat jadi rempah dunia. Jadi ini volume rempah Indonesia ini luar biasa karena juga kita suplai untuk luar negeri yang jumlahnya juga unlimited. Ya. Nah, jadi itu kita perhatikan gitu. Kita packaging dalam bentuk kecil yang bisa terserap oleh masyarakat. Gitu ya Pak ya. Berarti gampang dikonsumsi lah Iya, Pak ya. betul. Ada ketakutan nggak Pak untuk ditinggalkan konsumen karena Bapak memilih rempah-rempah ini tadi? Saya pikir enggak ya. Jadi karena ini kebutuhan dasar dan sejarah sudah membuktikan bahwa kenapa orang Portugis sama Spanyol dari jauh pengen masuk ke Indonesia ya karena rempah. Itu. Jadi filosofinya di sana. Dan 4 negara yang jelas Spanyol, Portugis, Inggris maupun Belanda benar-benar mereka forsir
biaya, tenaga dan yang luar biasa masuk ke tanah air kita gara-gara rempah tadi. Iya, gara-gara rempah sampai jajah Iya, betul. sekian ratus tahun ya. Kalau Mbak Tony, akhirnya udah deh saya memilih usaha ini saja, pasti tepat, tidak usah yang lain-lain itu. Selain motivasi keluarga, pastinya apa tuh Pak ceritanya? Kalau boleh tahu Pak. Kalau motivasi dari keluarga memang ya jelas, jadi karena kalau background istri saya adalah chef, kalau saya justru di pernah jadi manajer sales di ekspedisi maupun di kendaraan, jadi di mobil atau sepeda motor, jadi rasanya sekarang lebih sreg untuk bergerak di produksi langsung herbal. Dan surveinya memang agak panjang, tapi ternyata memang ini pilihan yang terbaik, dan ini udah alhamdulillah udah hampir 10 tahun kami. Okay. Kalau boleh tahu nih Pak, untuk dari segi herbal sudah berapa lama sih Pak ini berkecimpungnya? Kalau herbal itu awalnya karena trading yang rugi, kemudian kita olah sendiri. Jadi saya sama istri dan keluarga sepakat mau diolah aja dan di mixing dengan gula yang sudah beredar di saat ini di Indonesia, ini PTPN, gulanya gula aman. Ini ada 15 item produk itu yang sudah saya ajukan ke PRT dan Dinkes Sidoarjo, dan itu di ACC keluar langsung semuanya. Berarti semua ini packaging dari Bapak? Iya. Dari Sri Ratu Ganjar Kencana Group ini tadi Pak ya? Dan semua sudah PRT? Iya, sudah betul. Sesuai standar UKM? Iya, jadi betul. aman dikonsumsi Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah aman, dan juga tinggal seduh aja? Iya, tinggal seduh aja. Iya. Ini sepertinya peluang yang menarik ya untuk rekan-rekan yang di luar sana. Kalau memang minum, tanda kutip, minum rempah-rempah itu tidak harus ribet sebenarnya. Betul. Hanya dengan beli di Ganjar Kencana Group, mau nanti bisa di-share silakan. Langsung saja bisa dibawa kemana-mana juga. Boleh, ini sudah sampai ke luar negeri juga soalnya. Sudah sampai di Jeddah, kemudian sampai di Malaysia juga. Cuman kita belum ekspor secara normal. Jadi kita masih dibawa untuk oleh-oleh aja. Siap. Tapi secara langsung sudah ngeksis di luar negeri. Betul. Berarti kan kalau udah ngeksis di luar negeri, kualitas yang nomor satu Pak. Itu yang luar biasa. Wah, luar biasa banget. Yang jelas kalau boleh tahu Pak, ini di sekitar Sidoarjo daerah mana Pak? Kalau apanya? Untuk produksinya kami jadi terpisah dengan rumah. Jadi kita di Ruko Grand Oriental, kita di depan itu ada 2 blok kita pakai untuk produksi, 2 lantai, kemudian untuk tinggal kita memang sengaja terpisah, jadi supaya nggak terganggu mutu produksinya. Siap. Kalau misalnya ada teman-teman UKM startup di luar sana pengen berkunjung, gimana Pak? Untuk belajar, boleh ya Pak? Sudah berapa kali dari teman-teman komunitas berkunjung ke tempat saya. Terbuka untuk berkunjung. Siap. Monggo silahkan lihat produksi bahwa memang Ganjar Kencana Group ini luar biasa kualitasnya gitu Pak ya. Terus satu lagi pertanyaan saya Pak, dari rempah, kemudian madu, VCO, dan itu semua untuk kesehatan. Betul. Nah, apakah ada sejarah tertentu kenapa memilih ya udah deh saya ke kesehatan aja atau bagaimana? Karena mohon maaf, setahu saya yang lain-lain itu kan konsumnya adalah makanan, minuman. Nah, Bapak ini kesehatan. Nah, itu yang menarik gitu menurut saya. Iya, kebetulan memang kalau dari keturunan memang kami berdua ini orang tua atau kakek itu dari keturunan herbal. Jadi makanya kita bikin usaha yang nggak jauh dari herbal. Dan memang saat ini memang di pandemi ini memang sejarah alternatif pertama untuk dikonsumsi masyarakat supaya sehat. Itu yang jadi terbukti gitu. Terbukti. Oke, setelah ini kita akan kembali lagi dengan Junjung UKM AMTV. Jadi jangan kemana-mana. Saya, Kak Tuan Haryanto, membawa berita terheboh, terupdate, terspektakuler, yang mana saya nanti akan ditemani oleh Gus Dur, yang ini merupakan dalam rangka kangen terhadap gaya Gus Dur dalam acara Apa Adanya Bukan Ada Apanya. Atlas Super Premium terangkai dari benang kualitas teratas. Super warnanya,
super tenunannya. Super nyamannya. Atlas, inspiring the world by BHS Tex. Kembali lagi bersama saya Ika Hairani dan Pak Arif dalam Junjung UKM AMTV. Kita lagi mengulik tentang rempah yang luar biasa tentunya di Indonesia. Satu pertanyaan mengulik saya Pak untuk jenengan dan usaha jenengan ini Pak. Ya, siap. Apakah latar belakang keluarga Anda mendukung hal ini? Mendukung Anda pastinya dan usaha Anda. Alhamdulillah kalau dari keluarga intern kami insya Allah mendukung. Cuman yang lainnya masih menganggap dulunya awal kita bergerak miring, tapi ternyata sekarang ini ada salah satu keluarga yang justru jadi cabang kami di Surabaya terutama. Yang tadinya mungkin hanya melihat sebelah, tapi akhirnya mereka mengakui bahwa produk kami adalah alternatif terbaik. Luar biasa. Berarti Ya. pelan-pelan Iya, naik ke atas iya, ya Pak. betul. Iya, betul sekali. Iya. Terus satu lagi ya, apakah dulu pendidikannya mendukung nih Pak? Apakah harus sebelumnya sarjana rempah nggak ada mungkin? Nggak ada. Mungkin apa dulu tuh pendidikannya apa karena marketing atau kemana tiba-tiba langsung ke rempah? Alhamdulillah kalau untuk pendidikan ya arahnya memang marketing ya. Saya di Justisia di manajemen keuangan, kemudian kalau istri justru di sama itu kan perbankan kalau istri. Jadi cuman kita punya pengalaman kerja yang mungkin orang lain nggak sama dengan kami. Jadi karena saya udah keliling sampai di Malaysia, cara pekerjaan apa yang pantas itu. Jadi saya kebetulan ditempatkan di seluruh kota besar di Indonesia dan benar-benar merasakan mana pekerjaan yang paling tepat untuk kami. Kemudian setelah nikah baru kita olah itu. Oh, Iya. berarti sudah tahu marketplace Yes, Pak ya? right. Jadi sebenarnya penjualan apapun itu basic on marketplace, Yes, ya Pak ya? betul. Yes, kita mau bahasa Inggris ya hari ini ya Pak ya. Terus satu lagi dari semua pengusaha sebenarnya satu pertanyaan adalah bagaimana teknik pemasaran selama ini dari Pak Arif sendiri? Iya. Sudah sampai mana? Iya. Terus apakah hanya online atau Iya. bagaimana? Monggo sih. Jadi kami punya trik yang beda. Jadi kalau saya memang ada figur ya. Jadi kita sebelum melangkah itu ada figur marketing. Jadi saya memang pengagum yang pertama Pak Hermawan Kertajaya. Nah, ini dari Maglus. Kemudian yang kedua yang analisisnya luar biasa adalah ini Profesor salah satu profesor di UI. Jadi itu benar-benar Renal Kasali. Jadi itu dua mentor saya yang nggak kelihatan tapi selalu saya baca karya-karyanya. Ini luar biasa. Dan kemudian gini, ada keberanian dari dua orang ini untuk menganalisa pasar. Jadi yang saya paling ingat adalah dua. Jadi ketika kita punya produk dan kita bingung memasarkan, ada dua hal yang harus dilakukan. Satu, co-branding, dan yang kedua berani beda. Co-branding dan berani beda. Ini jadi ketika kita terjun di lapangan, terus ada lagi tambahan, kalau kita mau usaha 6 bulan awal itu kalau sudah tidak tepat, tidak cocok, langsung keluar. Karena apa? Kita seperti memasuki goa. 6 bulan ini diutarakan oleh termasuk
termasuk pengamat ekonomi yang paling gitu ya. 6 bulan aja, jangan lama-lama. 6 bulan nggak cocok, keluar langsung. Ya? Iya, jangan coba masuk terus, nanti tambah rugi, tambah hancur. Berarti kayak iklan jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Iya benar. Luar biasa. Berarti ini untuk startup yang di luar sana ataupun para entrepreneur baru, hal baru ilmunya adalah jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba. Maksimal adalah 6 bulan. 6 bulan. Sudah sesuai analisa nih sepertinya. Dan halo Pak Hermawan Kertajaya dan juga Pak Reynal. Ini sepertinya ada fans pendukung jenengan ini di sini. Iya benar. Dan pastinya selama ini kan pasti nggak mulus dong Pak. Usaha pasti nggak mulus. Hambatan yang paling krusial atau sering terjadi apa sih Pak sebenarnya? Jadi gini, jadi ketika kita memulai usaha pasti kita punya target ya. Dan pernah target saya ini meleset. Contohnya, jadi pengangkatan distributor, hati-hati di teman-teman pengusaha. Ketika kita mengangkat distributor sebagai kepanjangan usaha kita, itu ada hal yang benar-benar kita perhatikan. Karena apa? Hak dia untuk menjual itu jangan menutup hak kita juga. Jadi dia juga boleh menjual, tapi kita juga boleh menjual. Jadi sebagai prinsipal jangan nutupi, karena yang distributor tunggal kita nggak bisa jual. Jadi karena apa? Ketika distributor yang kita angkat ini malas, kita yang mati duluan. Hati-hati. Jadi hati-hati. Satu lagi ilmu ya Pak. Jadi ketika ada reseller, kita pun berhak menjual. Iya. Jangan kita tidak ikut jual, karena kita tidak tajam akhirnya melihat situasi. Itu yang paling krusial ya Pak, yang paling sering terjadi. Saya pernah gagal di situ. Dan sampai dipalsukan produk saya. Waduh. Bener. Jadi akhirnya kita yang kalang kabut kan. Kita memulai kemudian dia yang nikmati. Tapi alhamdulillah karena kita punya ruh produknya di kita ya kembali lagi. Satu lagi ilmu lagi buat saya terutama juga ya, ruh. Jadi ketika itu udah ngomongin passion, udah ngomongin ruh, mau digoyang kayak apa juga tidak akan pernah gagal. Luar biasa loh Pak. Selain reseller dan segala macam jalur pemasaran, apakah ada pernah hambatan untuk bahan baku? Ya, kalau untuk bahan baku total karena awalnya saya trader, jadi trader tanah hebal, jadi tidak ada hambatan. Tidak ada, aman lah ya. Aman. Udah yang jelas Indonesia ini jadi, sangat kaya. Ketika orang-orang sulit, contohnya jahe, sulit mencari jahe merah, saya punya link sendiri yang orang lain nggak bisa. Yang di luar sana main trader, butuh jahe merah dan tidak ada. Bisa, monggo, bisa diuji. Junjung KM ini sangat membuat saya bertemu dengan orang-orang yang hebat, salah satunya Pak Arif yang saya baru tahu bahwa ilmu yang nggak sekedar jualan, ilmu yang ini mahal, nggak bisa di-share sembarang orang, mungkin Pak, karena ini dari pribadi sendiri ya Pak, dari perjalanan sendiri ya Pak. Satu mungkin statement untuk ketika itu ngomongin ekspor Pak, ngomongin ekspor tentang rempah-rempah ini, apa yang menjadi identitasnya ini Pak, kalau boleh tahu? Jadi gini, untuk ekspor ya, jadi Indonesia ini punya berapa ratusan hasil rempah Indonesia ya. Tapi ketika saya cari muaranya, kita tuh sebenarnya hanya diakui cuman berapa di bawah 10. Ini kan kasihan gitu. Jadi kasihan teman-teman atau petani kita yang di daerah, karena yang diakui cuman kualitasnya cuman sedikit. Dan hambatan yang paling utama adalah masalah pembiayaan pendek. Karena kalau sudah ngomong ekspor tapi pembayaran jangan CNF, udah matang, langsung mati saat itu juga. Jadi pembayarannya jangan CNF, tapi tunai prepaid di lokasi. Kalau boleh tahu Pak, CNF apa mungkin ada? CNF itu barang dibayar ketika sudah masuk di kontainer. Oh, bayar. Itu kan persiapannya kan petani itu kan harus kita beli langsung. Ya, betul. Dan rata-rata tidak kuat petani kita untuk pembiayaan. Kita perlu stakeholder atau mungkin mitra yang bisa membantu mereka. Yang tepat ya, Pak. Betul. Selama ini stakeholdernya kalau boleh tahu untuk Pak Arif, yang paling tepat itu dari segi pemerintahan atau swasta Pak? Kalau sebenarnya yang sekarang sering terjadi swasta, dari pemerintah enggak ada. Saya udah pernah diskusi dengan Dirut Jamkrindo itu, sebenarnya mau tapi perlu partner juga untuk ngawasi pemakaian dananya. Sebenarnya ada peluang sebenarnya, masih ada peluang dana yang bisa ini daripada diparkir atau mungkin bingung parkirnya di mana. Insya Allah banyak di Indonesia, luar biasa peluangnya. Jadi sebenarnya kalau memang ngomongin ekspor kita siap ya Pak, Indonesia ini siap, sebenarnya. Cuman melimpah sekali dan memang identitas jamu ini kita ngomongin bukan jamu ya, minuman herbal ya.
minuman herbal ini sebenarnya di luar sana atau di pasar ekspor itu belum kayaknya Pak ya, belum merambah ke segala lini. Belum, tapi bahan dasarnya yang udah melebar ke mana-mana. Kemana-mana Iya, sudah. iya. Wah, peluang, satu lagi peluang loh para startup ataupun entrepreneur untuk bermain di sini dan bisa belajar lewat Pak Arif. Toh beliau juga tidak pelit ilmu ya Pak. Iya. Wah, yang Monggo. pastinya. Ya, monggo beliau Ya. bilang begitu. Untuk ekspor gini catatan tambahan. Jadi kalau saya pernah ini di Dinko ada acara bisnis mancing tapi yang dipandu oleh orang Perancis langsung. Jadi sampai ini buka rumah Indonesia di Perancis. Saya tanya, apa bedanya saya ekspor raw material sama yang lain? Dia ingatkan ke teman-teman yang ikut pelatihan, jangan ekspor raw material karena saingannya terlalu berat untuk kalian. Oke. Tapi di packaging sendiri dengan bahasa Perancis itu akan dengan modal yang nggak terlalu besar bisa dibantu. Oke, satu lagi ilmu luar biasa hari ini, saya ilmunya banyak banget, apalagi tentang dunia perempahan yang saya kira cuman minum jamu selesai sampai di situ. Ternyata runtutan arahnya banyak banget dan merupakan heritage ya Pak, betul? Iya betul. Ini World warisan Heritage. World Heritage Iya, untuk jalur Indonesia. Pak, ya. Siap. Kita kembali lagi setelah ini. Jangan lupa jangan kemana-mana. Junjung UKM AMTV. Saya Marzuki Mustamar, Ketua PLO Jawa Timur, dengan ini mengucapkan selamat mabruk atas di launchingnya Harumat. Ini semacam PWNO Mart, jaringan pemasaran yang dimiliki oleh PWNO Jawa Timur, sahamnya milik Jawa Timur, PWNO Jawa Timur. Kalaupun ada keuntungannya tentu juga milik PWNO Jawa Timur. Kami harap juga warga masyarakat NU khususnya bisa mendukung, bisa belanja di situ sehingga PWNU diuntungkan, masyarakat diuntungkan, dunia akhirat diuntungkan. Masih bersama saya Ika di Junjung UKM AMTV dan tentunya dengan saya bilangnya mentor sekarang. Mentor saya dalam berusaha Bapak Arif. Weh. Besar-besarkan hobi kan ya. Ya. Pertanyaan yang paling tadi kita di segmen kedua sudah bahas teknik pemasaran. Masih ada teknik pemasaran yang sebenarnya bisa dikulik lagi Pak dari Boleh, sisi Pak Arif. silakan. Silakan mungkin teman-teman startup dan entrepreneur pasti butuh ini. Monggo silakan. Teman-teman pengusaha Indonesia, terutama yang baru memulai, saya ingatkan dan saya berbagi dengan kalian. Jadi ketika kita bikin produk dan terutama saya waktu itu, jadi saya harus tahu benar ketika saya masuki pasar yang mana. Jadi ini target ini memang diajarkan oleh Profesor Rizat Kasali, Renal Kasali, bahwa kita harus jelas dulu sebelum melangkah. Salah satu mungkin contoh produk herbal saya, sebelum saya lepas di pasar modern atau mungkin pasar formal seperti apotik, kemudian minimarket, saya tes dulu. Hampir mungkin 1 minggu saya tes, saya jual langsung ke end user. Jadi turun langsung. Langsung, jangan mengandalkan orang lain. Kita harus turun sendiri supaya dengar apa kekurangan produk kita. Pasti banyak lah, langsung ketemu dengan. Jadi saya ingatkan satu hal ya, kalau teman-teman nawarkan satu produk, coba pakai trik dengan saya, seperti saya. Jadi suruh pegang produk kita.
Jadi ibu-ibu itu paling seneng kalau suruh pegang. Nah, silakan pegang Bu, gitu loh. Jadi ini contoh aja. Jadi terus setelah dipegang dibau. Oh. Nah itu ceritanya kalau dengan ibu-ibu. Jadi saya ngetes barang saya itu hampir seminggu itu di TK, di langsung ke ibu-ibu. Kemudian setelah laku, dan saya jamin, saya pakai timer. Saya bilang istri saya minta waktu 1 jam untuk jual langsung. Oh, Kira-kira kekuatannya di mana ini? Iya. Jadi saya bawa 1 ranjang, kemudian saya minta waktu 1 jam dan saya langsung call istri saya ketika saya udah 1 jam, yang laku 30. Nah, itu. Luar biasa, test Nah, case langsung. dari situ kita yakin ketika kita masuk ke pasar yang formal dan orang-orang di pasar formal itu hanya taunya ini laku enggak gitu loh. Jadi itu harus kita tes dulu. Nah itu seperti itu contohnya. Dan kita eksis sampai hari ini, maaf, bukan saya nggak percaya dengan medsos atau digital marketing, maaf. Jadi memang perlu, tapi saya dalam tahap belajar. Ini tetap perlu. Produk kami itu juga ada di Shopee, di Topet, di Bukalapak. Tapi ketika kita nggak punya waktu konsentrasi untuk checking, ini percuma. Jadi makanya saya double. Jadi kami double antara offline dan online. Jadi offline itu kita datang sendiri ke mitra, kita bikinkan nota tersendiri, kita adakan wawancara, dan kita prepare itu maintenance yang penting. Jadi kita pastikan ini nggak terganggu. Konsumen saya tanya, setelah minum ini gimana efeknya? Nggak ada berarti lolos. Jadi harus kita tanya sendiri ke penjualnya. Jadi supaya kita nggak hanya dengar katanya nggak, kita langsung tahu, directly kita tahu. Dan akhirnya 9 tahun saya pegang customer yang hampir minded dengan kami. Repeat order. Kuncinya produk itu kalau udah laku ya repeat order. Satu hal berarti ilmu lagi adalah jangan pakai ilmu jari nih. Jangan itu kita berjari itu bahaya. Ya, tembung jari ya. Ya. Kalau ngomongin soal sudah kita teknik pemasaran, sudah ngomongin latar belakang, satu hal Pak, yang jelas usaha ini kan nggak melulu bahagia nih Pak. Iya. Pernah gagal nggak? Kalau dibilang masalah gagal ya pernah lah. Jadi kadang-kadang ada apotek yang kita suplai tiba-tiba tutup. Atau mungkin yang lucu kondisi saat ini. Jadi yang tadinya memang pada saat pandemi ini tinggi sekali permintaannya, ya sekarang ini lucu. Barangnya habis tapi nagihnya susah. Barangnya habis di apotek, barang saya habis gak ada. Tapi ditagih, ntar dulu Mas, uangnya belum kumpul. Nah, ini yang jadi kendala. Makanya kita harus punya modal yang lumayan kuat. Ya. Kalau boleh tahu gagal yang paling segagal-gagalnya itu ada nggak Pak Arif nih, kalau boleh, karena kita nggak usah ngomongin bahagia-bahagia ya. Biasa. Paling gagal, paling terpuruknya jenengan kapan itu Pak? Pernah ya, mungkin 3 tahun yang lalu itu gagal itu waktu itu untuk pesanan di daerah Papua. Jadi itu hampir separuh dibawa pulang. Katanya benar-benar gagal total di saya karena packaging. Jadi orang-orang ternyata di Papua itu nggak mau yang kita kasih dengan serbuk yang punya serbuk siap saji, tapi pengennya yang kayak Coca-Cola katanya. Waduh, kan kita kan biaya itu. Jadi total hampir separuh dari yang kita suplai dikembalikan. Wah. Ya tapi kita nggak apa-apa, kita bantu di pasar. Move on-nya butuh berapa lama bangkit Pak? Move on-nya ini. Saya butuh hampir 4 tahun untuk bangkit kembali. 4 tahun. Dan itu kita harus nggak ada masalah. Bukan sesuatu yang sebentar loh Pak, 4 tahun itu. Kalau boleh tahu yang membantu siapa untuk bangkitnya ini? Dari sisi pasti keluarga dong yang tetap. Siapa Pak yang paling? Terutama istri. Kadang-kadang gini, maaf sebagai suami, kadang-kadang kan yang di depan mata ini nggak kita yakini. Ya, yang istri yang di rumah ini yang meyakini produk ini pasti karena terasa nagih sedikit pun tetap bisa jadi untuk beli lombok, beli garam, beli beras. Nah kita sebagai suami kadang targetnya terlalu tinggi, tidak diturunkan langsung tinggi, jadi cari pekerjaan yang mungkin sebagai tambahan, tapi justru target di depan mata hilang. Jadi akhirnya kita kembali lagi diberi semangat, kemudian kita total kembali lagi mereview lagi apa kekurangannya, akhirnya ya bisa bangkit lagi. Orang terdekat adalah merupakan sumber semangat kita, right. ya Pak. Orang terdekat. Kasihan ya yang jomblo kan. Terus untuk bangkit ini butuh modal lagi pastinya Pak ya. Iyalah, jadi nggak ada sesuatu yang hampir tanpa modal. Jadi alhamdulillah kami dibantu oleh KUR, dari saya udah
repeat kur itu 3 kali, Kur ya, alhamdulillah. Pak? Ya, kur, Kalau boleh kur tahu teman-teman, kur? BRI kredit itu ya. usaha rakyat 3 kali. Jadi kita cari, dan maaf teman-teman kalau memang berniat nyari kredit seperti saya, harus dijaga benar rekod pembayarannya. Amanah. Mereka akan percaya kok. Saya repeat 3 kali karena dipercaya. Intinya permodalan apapun itu, Ya. baik dari segi kita nggak bisa sebut brand di sini juga, intinya adalah amanah ya. Iya, betul. Amanah itu yang akan membuat kita survive Yes. untuk permodalan. Right. Yeah. Gimana pun juga semua usaha itu butuh modal. Betul. Kalau memang belum punya modal, kita bisa jadi reseller dulu. Iya, Mungkin betul, begitu Pak ya. betul, betul, Nah, betul. pengalaman Bapak ini sudah punya reseller berapa? Jadi gini, alhamdulillah hari ini kita punya reseller 5 lebih, jadi di setiap kota. Jadi ada Surabaya, kemudian Jakarta, kemudian di Manokwari, yang paling jauh, yang Manokwari. Jadi kebetulan ini teman SMA yang kerja di sana kan buka rumah makan di Manokwari, dan udah uji coba beli juga, kita habis setiap, malah dijual per Jumat itu udah habis berapa kali. Jadi di sana kan mungkin dia pendatang, peluangnya karena belum punya toko, dia pakai mobil, akhirnya alhamdulillah. Saya kasih contoh waktu saya kirim ke Papua, mau berarti ada peluang di Irancayam pun juga mau tahu ini di Manokwari. Ya, alhamdulillah madu kemudian herbal semuanya habis total sebenarnya. Cuman ini mau perbaikan dulu tempat usahanya baru order lagi. Satu hal Pak, Yeah. ngomongin peluang. Semua tempat sebenarnya bisa jadi peluang Yes, Pak. right. Mau dia basicnya menengah ke bawah Yeah. ataupun menengah ke atas Yeah, bisa ya Pak? betul. Nah, berarti ini bisnis tuh bukan yang harus ini jamu tuh cuma menengah ke bawah, Iya, tidak betul, Pak ya. betul, iya. Bisa menengah ke atas dan dari berbagai segi lini kehidupan. Iya, iya. Bos, peluangnya banyak banget. Iya. Satu hal lagi Pak, pelajaran berharga apa sih Pak yang sebenarnya dari saat kegagalan kemarin yang 4 tahun itu yang bisa yaudah deh saya buat jadikan pelajaran berharga biar besok nggak lagi. Nah, Ya, jadi kalau umpama namanya kita gagal ya harus dipelajari gagalnya sampai seberapa jauh. Jadi harus berani review. Jadi saya baca lagi berulang-ulang MOU yang pernah saya bikin beserta dengan yang jadi reseller saya. Kemudian memang ada kelemahan tadi, kita ndak bisa jual juga. Yeah. Saya salah di situ. Yeah. Nah, makanya ketika dia ndak mau jual, reseller saya nggak mau jual, mau males, itu hancur. Yang hancur dulu kita karena itu yang produksi. Iya. Dan ternyata setelah saya selidiki, uang masuk yang mereka terima itu dipakai untuk main saham. Jadi akhirnya mungkin invest beli lagi ke kita tuh repeat order nggak terjadi. Nah, Jadi itu. reseller lagi-lagi reseller. Ya, hati-hati. Bagaimana Bapak membangun komitmen? Tentunya komitmen dan kepercayaan ini bukan sesuatu hal yang murah ya Pak. Iya, betul. Membangunnya bagaimana? Membangun hubungannya. Kalau untuk membangun hubungan ya kita sering komunikasi ya tatap muka ya, nggak bisa hanya kalau dulu mungkin kan jarang kita komunikasi lewat HP, langsung kita datang, kita tanya, kemudian jangan lupa sodako. Jadi ada berapa produk kita yang kita lepas secara free untuk masyarakat. Oh gitu Tanpa ya, Pak? diminta, Oh. tanpa diminta, lepas saja. Nanti Allah akan ganti. Oh, salah satu Iya. trik adalah sodako. Iya. Luar biasa, Allah pasti akan ganti. Itu satu yang mengulik kita juga sebagai generasi muda Iya, untuk tidak betul. lupa bersodako. Iya, Betul, Pak? betul. Oke, kita akan kembali lagi tentunya lebih menarik lagi pembahasannya bersama saya Ika di Junjung UKM AMTV. Tafsir Al-Quran, edisi yang telah disempurnakan isinya, hasil kolaborasi para ulama senior yang tidak diragukan lagi keilmuannya. Alhamdulillah, dengan adanya buku Tafsir Al-Quran edisi yang disempurnakan, di sini isinya sangat lengkap sekali, meliputi terjemah, kemudian ada kosakata, kemudian ada asbabun nuzul, kemudian ada munasabah dan kesimpulan-kesimpulan. Jadi sangat lengkap sekali. Marilah memiliki buku ini, bersama-sama kita bisa lebih memahami isi daripada Al-Quran.
saya Marzuki Mustamar, Ketua PLN Jawa Timur, dengan ini mengucapkan selamat mabruk atas dilonsingnya Harumat. Ini semacam PWNU Mart, jaringan pemasaran yang dimiliki oleh PWNU Jawa Timur, sahamnya milik Jawa Timur, PWNU Jawa Timur. Kalaupun ada keuntungannya tentu juga milik PWNU Jawa Timur. Kami harap juga warga masyarakat NU khususnya bisa mendukung, bisa belanja di situ sehingga PWNU diuntungkan, masyarakat diuntungkan, dunia akhirat diuntungkan. Selamat malam, masih bersama kita di Junjung UKM AMTV. Pembicaraan menarik dengan mentor saya Pak Arif. Masih seputaran rempah-rempah yang pastinya di packaging secara cantik dan bisa dijual di berbagai lini lapisan lah, lapisan masyarakat. Dan mungkin di luar sana Pak, para startup atau entrepreneur yang bingung, saya bisnis apa ya enaknya ini? Salah satunya mungkin bisa jadi kesempatan ya Pak, untuk rempah karena tidak ada matinya mungkin ya Pak betul. ya. Dan bahan baku juga gampang didapat ya Pak. Tinggal bagaimana kita mencari yang berkualitas. Ada saran mungkin Pak yang berkualitas yang seperti apa? Jadi gini, kebetulan untuk yang baru terutama teman-teman yang ingin punya aktivitas penjual, kami punya produk bubuk rempah ini ada hampir 35 item. Harusnya ada 200 item lebih. Jadi seperti ini. Jadi ini sangat dibutuhkan oleh ibu-ibu terutama. Karena ini pilihannya ibu, kalau mama malam males ke pasar nggak mungkin kan. Kita bapak ingin dibikin nasi goreng, mie goreng enak tapi harus keluar dulu kan nggak mungkin. Jadi kami punya item produk yang agak unik, yang juga susah sebenarnya nyari. Contohnya asam. Nggak ada kan jalan, asam bubuk kita punya. Sampai maaf keluar. Nah itu nggak ada di pasar. Nggak ada Pak. Kita punya. Jadi ini maaf untuk saya sampai diprotes istri saya. Kalau ada orang nganggur tuh berkeluh kesah di depan saya. Jadi silakan datang ke rumah saya akan jewer orang itu. Kalau masih nganggur, kenapa? Silakan monggo datang. Karena apa? Produk kami itu bisa dijual itu dengan jalan kaki. Istri saya protes, loh marketing kok jalan? Enggak. Ini yang penting punya mau. Apapun istri mau. Kemudian ini produk ini sudah ratusan tahun teruji bahwa rempah-rempah itu laku. Terutama maaf kita agak knowledge sedikit tentang cabai. Mungkin jenengan kalau teman-teman lihat cabai itu mungkin dipikir cabai dari Indonesia, enggak, itu dari Amerika. Itu baru abad pertengahan itu masuk dibawa orang Spanyol sama Portugis sampai orang zaman dahulu di Batavia itu tahun 18 itu 1800 itu hobinya memang makan sambal. Jadi makan dengan ada sambalnya itu di acara-acara makan malam itu kalau nggak ada sambalnya mereka protes karena ada sambal lucu-lucu namanya sambal serdadu, sambal Buddha itu dulu jam itu. Dan orang Padang itu nggak seneng dengan merica. Karena itu nggak enak di mulut sama perut. Karena lagi, jadi ini yang paling mereka senang kalau bikin rendang itu pakai cabai bukan pakai lada. Pedasnya beda gitu. Kita punya semuanya. Luar biasa. Ada cabai. Kalau cabai rawit ini yang dengan bedanya, saya ambil satu case Pak, tes kasus lah ini ya. Dengan bedanya sama di luar yang mereknya Tit yang nggak bisa saya sebut itu Pak apa? Pastinya tidak ada pengawet dong. Nah, dan pastinya ini boleh diceritakan mungkin satu ini dulu aja nih saya ambil. Sama bedanya di luar sana apa? Untuk cabai memang kalau saya beli yang di luar merek di pasaran itu kan saya nggak tahu prosesnya. Dan kalau ini kan saya tahu prosesnya, mulai pengeringan kemudian higienitasnya kita harus yakin sebelum kita lepas ke pasar. Jadi tidak boleh mengeluh, sebenarnya sudah ada Pak Arif di sini yang membantu para emak-emak. Para emak. Dan harganya terjangkau. Yang boleh penting range harga Pak, range harga dari berapa sekitar sampai kita botol cuma 5.000 kan enggak. 5.000 loh. 5.000 sudah aman ya Pak. Jadi kami jamin gini, karena ada trik lagi. Jadi semua produk ini nantinya karena saya survei pasar juga lama, saya akan beri garansi kalau lebih mahal buang aja. Lebih mahal buang aja. Mak-mak di sana termasuk saya ya yang males bikin rawon karena malas ngulek. Itu sudah ada Pak Arif di sini inovasinya yaitu kluwek.
Keluak, betul, Ya. ya. Habis itu ada Asam, cabai, asam ya. loh. Oregano juga ada. Ada kalau bawa Brambang itu malah kita bawang bombay, bawang merah, bawang putih. Aduh, Loh, kan? Pak. Mau apa tuh? Mau masak Luar apa? Tinggal biasa. inovatif aja. Ya, Inovasi. kalau boleh tahu nih Pak, teman-teman di luar sana, rekan-rekan juga, bapak, ibu, mak-mak juga, kalau beli di mana Pak? Monggo silakan. Jadi kami kebetulan tinggal di Candi, jadi saya ikut UKM Candi juga di Ruko Grand Oriental RK 1415 Candi Sidoarjo. Monggo yang mungkin lewat mampir aja, saya kasih gratis dari uji coba. Nanti yang next yang kedua baru bayar kalau udah cocok. Kalau memang cocok langsung bayar. Mau butuh keluak, butuh asam, butuh Siap, cabai, siap. murah Bu daripada Iya, mulek ya. iya. Yang jelas nomor teleponnya Pak. Sekarang ini Iya. mungkin beliau-beliau langsung pesan Iya, by online. monggo bisa hubungi kami 081 334 78 3898. Bisa juga untuk mau jadi reseller Pak ya? Iya, silakan. Yang mau jadi reseller monggo Nah, terbuka. seadanya modal, nggak usah Nah. tidak ada minimum order ya. Biasanya Nggak kan ada. minimal Nggak pembelian ada, nggak ada Pak nggak ya? ada. Yang penting mau berusaha. Mau, penting Karena mau. zaman kayak gini kalau kita tidak berusaha, Iya. tidak akan mendapatkan jalan untuk mencapai Betul. rezeki yang ya dari Allah pastinya lah ya. Iya. Yang jelas hari ini saya sangat belajar banyak hal dari Pak Arif, mulai dari tes kasus tentang produknya sendiri yang luar biasa. Rempah-rempah itu nggak berbicara jamu saja, ternyata inovasinya sampai ke keluak, Iya. sampai ke asem, dan mungkin setelah ini juga bawang Pak ya, bawang. Bawang sudah ada. Bawang lombok aja ada 3. Waduh. Lombok merah, lombok kecil sama lombok hijau yang jarang. Waduh. Iya kan Lombok jarang hijau kan? Belum Pak, belum. Lah makanya Setahu sudah saya ada. belum. Saya sudah ada. Jadi termasuk oregano. Jadi bahan-bahan yang mungkin susah Anda cari. Tinggal bilang ke saya, Pak Arif, saya punya butuh ini kira-kira ada nggak? Insya Allah langsung jawab ada. Langsung telepon saja Iya. tadi teleponnya Pak Arif, Iya. butuh apa monggo. Iya. Pak Arif solusinya. Mungkin gitu ya. Iya, Nah, silakan. satu hal Pak untuk kita sebelum menutup acara nih, Iya. Pak. Saran jenengan terhadap bisnis rempah-rempah, Iya. mungkin yang di luar sana juga sudah punya, tapi kok nggak kayak Pak Arif ya, suksesnya apa Pak? Sarannya Iya. monggo silakan. Jadi hal yang paling penting dan krusial saya kalau boleh ngomong, jangan pernah Anda bangga dengan sebutan direktur Palu Gada. Oh. Karena ini nggak akan fokus, nggak akan branding untuk Anda sendiri. Mungkin saya skip ya teman-teman rekan-rekan. Palu gak ada, apa lu mau gua ada. Itu Iya. nggak boleh ya Pak? Nggak boleh. Jadi nggak boleh itu di dunia marketing itu nggak boleh semua. Jadi orang nggak kenal kita. Tapi kalau orang gini, oh Pak Arif Jahe kan lebih kenal daripada Pak Arif yang bisa trader, bisa ini. Saya punya puluhan trading tapi nggak pernah saya sebutkan. Saya bisa di besi, saya bisa di developer, saya bisa di kontraktor. Tapi yang saya paling suka aja Arif Jahe. Berarti personal brandingnya. Yes, right. Jadi ketika dipanggil Pak Arif siapa ya? Pak Arif Jahe, Jahe. saya. Lebih bangga ya? Iya, Pak? lebih bangga. Daripada Pak Arif yang trader kemarin. Iya, Oh, iya, personal betul. branding Iya. tuh. Satu lagi ilmu personal branding harus kita tampilkan. Iya. Apapun produk yang kita hasilkan kita nggak boleh malu. Jangan semua dimakan, jangan semua jadi sebutan. Kebanyakan pangkat nanti. Malah bingung ya Pak? Iya betul, Mending nggak satu. kenal orang nggak kenal. Siap. Tapi nggak usah malu untuk startup dan juga entrepreneur di luar sana. Apa yang kalian hasilkan atau jenengan hasilkan adalah merupakan personal branding dari kalian sendiri. Betul, Gitu ya Pak. betul. Untuk survive juga kita harus benar-benar tes kasus. Iya, Dan harus Dan ketika setelah 6 bulan itu tidak bisa ambil keputusan langsung. Betul sekali. Nah, setelah tidak bisa ambil keputusan, lebih baik mungkin jadi reseller ya Pak. Betul. Karena menyangkut sebagai Iya, modal ini. iya untuk belajar awal ya. Ada saran lagi Pak? Ya, Ini menyangkut jadi, rempah-rempah ini. Pesan saya, pesan yang paling utama untuk teman-teman startup atau pengusaha yang baru memulai adalah saya pakai pedoman visit. Jadi visit, FISIT. Jadi fokus, istiqomah, siap berbeda, inovatif dan total. Jangan tanpa ini. Jadi karena Anda berdiri sendiri, jangan harapkan bantuan orang lain. Anda harus bergerak sendiri, mandiri. Insya Allah merubah itu semua jadi sukses. Berarti sebenarnya Allah tuh menciptakan orang-orang sefrekuensi ya Pak? Yes, right. Selama kita baik, kita akan dikelilingi orang baik. Betul. Itu sudah pasti itu Sudah pasti. Oh. Iya. Satu hal lagi loh, banyak hal kalau misalnya dikulas hari ini, bukan cuma rempah-rempahnya, tapi juga ilmu-ilmu yang diberikan Pak Arif. Matur nuwun sangat Pak Arif, ilmunya. Yang jelas rempah-rempah di Indonesia luar biasa, bisa menjadi heritage Indonesia atau identitas Indonesia, right. dan warisan budaya, juga warisan Indonesia untuk luar negeri ataupun dunia. Iya, betul. Terima kasih
Semoga bermanfaat pembahasan kita hari ini. Masih bersama UKM-UKM di seluruh Indonesia dan masih bersama Junjung UKM di AMTV. Assalamualaikum.